Katanya brokoli itu cuma cocok buat orang yang lagi diet atau anak kecil yang dipaksa makan sayur oleh ibunya. Banyak juga yang percaya brokoli nggak ngasih efek apa-apa selain bikin perut gembung. Tapi benarkah begitu? Faktanya, brokoli justru menyimpan kekuatan rahasia yang jauh lebih dahsyat dari sekadar sayur diet. Sebelum kita bahas lebih dalam soal rahasia si hijau keriting ini, silahkan klik like kalau Anda suka topik-topik seputar makanan sehat dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lain yang bermanfaat untuk tubuh Anda. Brokoli adalah bagian dari keluarga kubis-kubisan, sama seperti kembang kol dan saudaranya yang lain. Bagian yang kita makan itu adalah bunga yang belum mekar, bentuknya mirip pohon kecil yang keriting dan batangnya juga bisa dikonsumsi. Meski kelihatan sederhana, kandungan gizinya membuat para ahli kesehatan memberi perhatian khusus pada sayuran ini. Brokoli mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi, lalu ada juga vitamin K, zat besi, kalium, serat, dan berbagai senyawa aktif lain yang sangat penting bagi tubuh, seperti sulforafan dan indol 3-karbinol. Dua senyawa ini bukan cuma sekedar nama, karena mereka punya kemampuan spesial dalam membantu tubuh melawan kerusakan sel dan melindungi dari serangan penyakit. Manfaat yang pertama dan paling dikenal dari brokoli adalah perannya dalam membantu melawan kanker. Ini bukan sekedar klaim kosong, melainkan didukung oleh banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli di bidang nutrisi dan biokimia. Salah satu senyawa kunci yang ada dalam brokoli adalah sulforafan, sebuah zat aktif alami yang terbentuk saat brokoli dikunyah atau dipotong. Sulforafan ini bekerja dengan cara yang luar biasa. Ia mampu meningkatkan aktivitas enzim detoksifikasi di dalam tubuh yang bertugas menetralisir zat-zat kimia berbahaya sebelum berubah menjadi pemicu kanker. Tak hanya itu, sulforafan juga terbukti dapat memicu kematian sel kanker secara alami tanpa merusak sel-sel sehat di sekitarnya. Ini adalah proses yang sangat penting, karena seringkali dalam pengobatan kanker sel sehat ikut terdampak. Namun senyawa ini mampu membedakan mana yang harus dihancurkan dan mana yang harus dilindungi. Selain sulforafan, brokoli juga mengandung indol 3-karbinol, senyawa lain yang berperan dalam menyeimbangkan hormon dalam tubuh, khususnya hormon estrogen. Ketidakseimbangan estrogen sering dikaitkan dengan meningkatnya risiko kanker payudara dan kanker rahim, terutama pada perempuan usia lanjut. Indol 3-karbinol membantu mencegah perubahan sel yang tidak normal akibat kelebihan estrogen yang tidak dimetabolisme dengan baik. Beberapa studi skala besar menunjukkan bahwa orang yang rutin mengkonsumsi brokoli dan sayuran sejenis memiliki resiko kanker usus besar yang lebih rendah hingga 30 hingga 40% dibandingkan dengan mereka yang jarang mengkonsumsinya. Bahkan, dalam percobaan laboratorium, ekstrak brokoli dapat memperlambat pertumbuhan sel kanker paru-paru dan prostat, serta mencegah penyebarannya ke jaringan lain. Bayangkan, hanya dengan mengkonsumsi brokoli beberapa kali dalam seminggu, Anda sudah membantu tubuh menciptakan pertahanan alami yang tidak bisa dibeli dengan obat-obatan. Tidak hanya itu, brokoli juga berperan penting dalam memperkuat daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C-nya sangat tinggi, dan seperti yang Anda tahu, vitamin C adalah senjata utama tubuh untuk melawan infeksi dan menjaga kekebalan tetap prima. Jadi, bagi Anda yang mudah terserang flu, batuk, atau merasa tubuh cepat lelah, memasukkan brokoli ke dalam menu harian bisa jadi langkah kecil yang menghasilkan dampak besar. Berikutnya mari kita bicara soal jantung. Brokoli kaya akan serat, kalium, dan antioksidan. Kombinasi ini bekerja secara bersama-sama untuk menjaga jantung tetap sehat. Bagaimana caranya? Brokoli membantu menurunkan kolesterol jahat, mengurangi peradangan pada pembuluh darah, serta menstabilkan tekanan darah. Jika Anda pernah merasa cemas dengan kondisi jantung atau punya riwayat tekanan darah tinggi, brokoli bisa menjadi salah satu penjaga alami yang Anda masukkan ke dalam pola makan. Sampai di sini mungkin Anda bertanya-tanya, apakah manfaatnya hanya sebatas itu? Tentu tidak. Pencernaan yang sehat juga sangat ditentukan oleh apa yang kita makan. Serat yang tinggi dalam brokoli membuat sistem cerna bekerja lebih lancar, membantu mencegah sembelit, dan menjaga populasi bakteri baik dalam usus tetap seimbang. Usus yang sehat berpengaruh besar pada penyerapan gizi dan kekebalan tubuh. Maka tak heran jika orang yang rutin makan brokoli cenderung memiliki saluran cerna yang lebih bersih dan nyaman. Nah, kalau Anda mulai merasa tulang semakin rapuh atau sering mengalami nyeri pada sendi, ini saatnya memperhatikan asupan vitamin K dan kalsium. Dan kabar baiknya, keduanya tersedia dalam brokoli. Vitamin K sangat penting untuk membantu pembentukan tulang dan kalsium mendukung kepadatan tulang.
Konsumsi brokoli secara rutin bisa menjadi salah satu cara alami untuk menjaga tulang tetap kuat dan mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis, terutama bagi Anda yang sudah berusia di atas 50. Jangan anggap enteng juga kesehatan mata. Dalam brokoli terdapat lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan yang terkenal membantu melindungi mata dari kerusakan akibat sinar matahari dan usia. Dengan bantuan dua zat ini, risiko terjadinya katarak atau degenerasi makula bisa ditekan. Jadi kalau Anda ingin mempertahankan penglihatan yang jernih lebih lama, brokoli bisa menjadi pilihan makanan yang sederhana namun efektif. Satu manfaat lagi yang sangat relevan untuk banyak orang saat ini. Brokoli membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Kandungan serat yang tinggi, kalori yang rendah, serta antioksidan di dalamnya menjadikan brokoli cocok untuk penderita diabetes atau siapa saja yang ingin menjaga kadar gulanya agar tidak meloncat. Saat makan brokoli, rasa kenyang datang lebih cepat dan keinginan untuk ngemil makanan manis bisa berkurang secara alami. Banyak sekali ya manfaatnya, tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara terbaik mengonsumsi brokoli agar nutrisinya tetap terjaga? Yang pertama, Anda bisa mengukus atau merebus brokoli selama 3 hingga 5 menit. Ini cara paling direkomendasikan, karena waktu masak yang singkat menjaga nutrisinya tidak rusak dan teksturnya tetap renyah. Kedua, brokoli juga enak ditumis dengan sedikit minyak. Tambahkan bawang putih agar aromanya keluar. Pilihan minyaknya bisa disesuaikan, yang penting jumlahnya tidak berlebihan. Anda juga bisa menjadikan brokoli sebagai campuran salad setelah dikukus atau memasukkannya ke dalam sup dan nasi goreng buatan sendiri. Bahkan, brokoli bisa dijadikan cemilan sehat. Cukup dikukus sebentar dan diberi taburan garam ringan atau bumbu favorit Anda. Coba saja dulu, Anda mungkin akan terkejut karena rasanya ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Sampai di sini, saya ingin bertanya kepada Anda. Apa pengalaman Anda selama ini dengan brokoli? Apakah Anda rutin mengonsumsinya atau baru kali ini tertarik untuk mencoba? Silahkan tuliskan di kolom komentar, sebutkan nama Anda, usia Anda, dan pengalaman pribadi Anda dengan brokoli atau sayuran sehat lainnya. Kita semua bisa belajar dari pengalaman satu sama lain. Tapi, meskipun manfaatnya luar biasa, brokoli tetap bukan sayuran yang bisa dikonsumsi sembarangan dalam jumlah berapapun. Ada beberapa hal penting yang perlu Anda perhatikan sebelum menjadikan brokoli sebagai menu rutin. Pertama, kandungan seratnya yang tinggi memang bagus untuk pencernaan dan membantu mengontrol kadar gula darah, tetapi bagi sebagian orang, terutama yang sistem pencernaannya sensitif, makan brokoli dalam jumlah besar bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, perut rasa penuh, kembung, atau bahkan sering buang gas. Ini bukan tanda brokoli berbahaya, melainkan sinyal bahwa tubuh butuh waktu untuk beradaptasi. Solusinya sederhana, mulai dari porsi kecil, misalnya 2 hingga 3 kuntum kecil per hari, lalu naikkan perlahan sambil amati reaksi tubuh. Yang kedua, ini khusus untuk Anda yang memiliki gangguan tiroid seperti hipotiroidisme. Brokoli termasuk dalam kelompok sayuran cruciferous bersama dengan kubis dan kembang kol yang mengandung senyawa goitrogen. Senyawa ini bisa menghambat penyerapan jodium di kelenjar tiroid jika dikonsumsi secara berlebihan dan dalam kondisi mentah. Tapi bukan berarti Anda harus menjauhi brokoli sepenuhnya. Sebaliknya, jika dimasak, misalnya dikukus ringan atau direbus sebentar, kandungan goitrogennya akan jauh berkurang. Dan selama asupan yodium Anda cukup dan brokoli tidak dimakan dalam jumlah besar setiap hari, maka tidak akan menjadi masalah serius. Poin ketiga yang sering diabaikan adalah soal kebersihan. Kuntum brokoli yang rapat dan bertekstur seperti spons itu sering menjadi tempat bersembunyi bagi kotoran, ulat kecil, bahkan sisa pestisida dari pertanian. Sayangnya, banyak orang hanya membilasnya sebentar di bawah keran dan langsung memasaknya. Padahal cara terbaik adalah dengan merendam brokoli di air garam atau air cuka selama beberapa menit, lalu dibilas bersih dengan air mengalir. Dengan cara ini, kita bisa meminimalkan paparan zat-zat yang tidak diinginkan dan memastikan nutrisi brokoli benar-benar bermanfaat bagi tubuh. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like di bawah ini sebagai bentuk dukungan.
Dan jangan ragu untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar makanan sehat, gaya hidup aktif, dan tips menjaga kesehatan di usia matang.